Oke, selamat datang di perjalanan kita menjelajahi Mediterania kuno. Wilayah ini yang meliputi lautan besar di dunia telah menjadi pusat peradaban selama ribuan tahun. Dari Mesir hingga Yunani, dari Fenisia hingga Romawi, mari kita telusuri sejarah yang kaya dan beragam ini. Mediterania bukan hanya sebuah wilayah geografis, tetapi juga sebagai jembatan budaya yang menghubungkan tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Laut ini menjadi jalur perdagangan utama yang memungkinkan pertukaran barang, ide, dan budaya. Peradaban pertama di Mediterania muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Mesir kuno dengan piramida dan firaunnya, serta Mesopotamia dengan kota-kota seperti Ur dan Babylon adalah dua peradaban besar yang memengaruhi wilayah ini. Mereka mengembangkan sistem tulisan hukum dan arsitektur yang sangat kompleks. Sungai Nil di Mesir dan Sungai Tigris serta Efrat di Mesopotamia menyediakan sumber daya alam yang melimpah, memungkinkan pertanian yang produktif dan pertumbuhan populasi. Mungkin yang belum nonton pasti ada nih, kita pernah membahas Sungai Nil, Mesopotamia, pasti ada semua. Yang belum nonton langsung aja nonton ya untuk lebih detail dan rinci apa nih dari Sungai Nil atau enggak Mesopotamia. Oke, kalau gitu kita lanjut. Di Pulau Kreta, peradaban Minoan berkembang sekitar 2000 SM. Mereka dikenal dengan istana megah seperti Knossos dan seni fresko yang indah. Minoan adalah pelaut yang ulung perdagangan dengan Mesir dan Timur Dekat, membawa pengaruh budaya yang luas. Mereka juga dikenal dengan sistem tulisan linear A yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Peradaban ini mengalami kemunduran sekitar 1450 SM, kemungkinan akibat bencana alam seperti letusan gunung berapi Thera. Setelah runtuhnya peradaban Minoan, Mycenae di daratan Yunani bangkit sebagai kekuatan dominan sekitar 1600 SM. Mereka dikenal dengan benteng-benteng yang kuat dan makam-makam kerajaan yang kaya. Mycenae juga menjadi latar belakang banyak mitos Yunani, termasuk perang Troya. Sistem tulisan mereka, linear B, adalah bentuk awal dari bahasa Yunani. Peradaban Mycenae runtuh sekitar 1100 SM, yang menandai awal dari zaman kegelapan Yunani. Fenisia yang terletak di wilayah sekarang dikenal sebagai Lebanon adalah peradaban maritim yang berkembang sekitar 1500 SM. Mereka mendirikan koloni di seluruh Mediterania, termasuk Kartago di Afrika Utara. Fenisia dikenal dengan alfabet mereka yang menjadi dasar bagi banyak sistem tulisan di dunia. Mereka juga ahli dalam pembuatan kapal dan navigasi, memungkinkan mereka untuk mendominasi perdagangan laut selama berabad-abad. Yunani kuno terdiri dari banyak kota-kota negara independen seperti Athena, Sparta, dan Korintus. Setiap kota negara memiliki sistem pemerintahan dan budaya yang unik. Athena dikenal dengan demokrasi dan filsafatnya, sementara Sparta terkenal dengan militarisme dan disiplin ketat. Kota-kota ini sering berperang satu sama lain, tetapi juga bersatu melawan ancaman eksternal seperti Persia. Pada abad ke-5 SM, Yunani menghadapi ancaman dari Kekaisaran Persia. Perang Yunani-Persia termasuk pertempuran terkenal seperti Marathon dan Thermopylae, menunjukkan keberanian dan strategi militer Yunani. Kemenangan Yunani dalam perang ini memperkuat identitas dan kebanggaan mereka. Pertempuran Salamis, di mana armada Yunani mengalahkan armada Persia, adalah salah satu kemenangan laut terbesar dalam sejarah. Setelah kemenangan melawan Persia, Athena memasuki zaman keemasan di bawah kepemimpinan Perikles. Ini adalah masa kemajuan besar dalam seni, arsitektur, dan filsafat. Parthenon, sebuah kuil yang didedikasikan untuk Dewi Athena, adalah salah satu contoh arsitektur yang paling mengesankan dalam periode ini. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mengembangkan ide-ide yang masih mempengaruhi pemikiran modern. Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan sebagian besar dunia dikenal pada abad ke-4 SM.
melakukannya menyebar budaya Yunani ke seluruh Mediterania dan Asia, menciptakan era Helenistik di mana pengaruh Yunani bercampur dengan budaya lokal. Kota-kota seperti Alexandria di Mesir menjadi pusat pembelajaran dan kebudayaan. Roma yang didirikan pada abad ke-8 SM tumbuh dari sebuah kota kecil menjadi kekaisaran terbesar di dunia kuno. Dengan sistem pemerintahan yang canggih dan militer yang kuat, Roma menguasai seluruh Mediterania. Mereka membangun jalan, akueduk, dan membangun megah yang masih berdiri hingga hari ini. Republik Romawi dengan sistem senat dan konsul menjadi model bagi banyak sistem pemerintahan modern. Perang Punisia adalah serangkaian konflik antara Roma dan Kartago, sebuah kota Fenisia di Afrika Utara. Perang ini berlangsung selama lebih dari 1 abad dan berakhir dengan kehancurannya Kartago pada tahun 1146 SM. Kemenangan Roma dalam perang ini menandai awal dominasi mereka di Mediterania. Hannibal, jenderal Kartago, terkenal karena marsnya yang berani melintas Alpen dengan gajah untuk menyerang Roma. Pax Roma atau perdamaian Romawi adalah periode stabilitas dan kemakmuran yang berlangsung selama lebih dari 2 abad. Selama masa ini, perdagangan dan budaya perkembangan pesat di seluruh kekaisaran. Roma menjadi pusat dunia kuno, menarik orang dari berbagai belahan dunia. Infrastruktur jalan dan akueduk memungkinkan komunikasi dan perdagangan yang efisien. Kehidupan sehari-hari di Roma kuno sangat beragam, dari pasar yang ramai hingga pemandian umum. Warga Roma menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh kota-kota mereka. Mereka juga menikmati hiburan seperti gladiator dan teater. Rumah-rumah Romawi dengan atrium dan peristil menunjukkan kemewahan dan kenyamanan yang dinikmati oleh warga kaya raya. Agama Romawi sangat dipengaruhi oleh mitologi Yunani. Mereka menyembah banyak dewa dan dewi seperti Jupiter, Juno, dan Minerva. Kuil-kuil megah dibangun untuk menghormati para dewa, dan festival keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, agama-agama misteri dan kultus-kultus asing juga mendapatkan pengikut di Roma. Pada abad ketiga Masehi, Kekaisaran Romawi menghadapi krisis besar termasuk serangan dari luar dan masalah internal. Untuk mengatasi masalah ini, Kekaisaran dibagi menjadi 2 bagian, Romawi Barat dan Romawi Timur. Meskipun pembagian ini awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kekaisaran, akhirnya menyebabkan perpecahan yang lebih besar. Romawi Barat terus melemah dan akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi. Sementara Romawi Timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Pada tahun 476, Kekaisaran Romawi Barat runtuh setelah serangkaian serangan dari suku-suku barbar seperti Visigoth dan Vandals. Kejatuhan Roma menandai akhir dari era kuno dan awal dari abad pertengahan di Eropa. Faktor-faktor seperti korupsi internal, ekonomi yang melemah, dan tekanan dari luar berkontribusi pada kejatuhan ini. Meskipun demikian, warisan Romawi terus mempengaruhi budaya dan hukum Eropa. Sementara Roma Barat runtuh, Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium terus berkembang dengan ibu kota di Konstantinopel. Bizantium menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan selama lebih dari 1000 tahun. Hagia Sophia, sebuah katedral megah, adalah salah satu warisan terbesar di kekaisaran ini. Bizantium juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen Ortodoks dan pengembangan hukum Romawi yang dikenal sebagai Codex Justinanus. Warisan Mediterania kuno masih terasa hingga hari ini, dan pemerintahan hingga seni dan arsitektur peradaban-peradaban kuno ini adalah membentuk dunia modern. Mari kita terus belajar dan menghargai sejarah yang kaya ini, yang telah memberikan begitu banyak kepada peradaban kita. Situs-situs seperti Parthenon di Athena,
Kolosium di Roma, dan runtuhan Kartago adalah pengingat akan kejayaan masa lalu yang masih berdiri dengan kokoh. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan kita tentang Mediterania. Untuk itu jangan lupa untuk share, comment, and like supaya kita semua tahu tentang sejarah dunia. Oke, yang pengen tahu sejarah-sejarah lainnya silahkan komen ya. Oke, see you the next video guys.